Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok Tani Rahayu Desa Terak, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, ingin membagikan suatu pengalaman yang pernah saya alami, yaitu pembuatan agen hayati. Agen hayati itu ada dua macam yang saya buat, yaitu yang satu lekani, yang satunya peini. Dan kedua-duanya ini bisa untuk mencegah terjadinya yaitu serangan hama atau jamur. Kemudian sebelum itu, ini perlu saya sampaikan juga bahan-bahan yang dibutuhkan dari produk ini. Yang pertama yaitu kentang. Sekarang kita proses pembuatan. Namun perlu saya sampaikan juga, sebelum kita proses pembuatan, perlu saya sampaikan bahan-bahannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan kentang 4 kilo. Kemudian gula pasir 400 gram. Kemudian air mineral 1 galon ukuran 18 liter. Kemudian kita menyiapkan juga yaitu isolat. Isolat ini 1 galonnya 3 botol kecil ini. Pertama, kita menyiapkan airnya tadi, itu kan harus direbus ini kentangnya. Kentangnya direbus jadinya seperti ini, setengah matang, agak setengah empuk-empuk gini. Setelah ini kentang diambil semua, kemudian tinggal airnya dimasukkan di galon, menunggu sampai dingin, kurang lebihnya 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam, kita proses pembuatan untuk memasukkan yaitu isolat seperti ini. Ya, ini menginjak tahap akhir pembuatan agen hayati. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa untuk pembuatan agen hayati tahap akhir ini alat-alatnya sudah saya siapkan, yaitu air. Ini nanti untuk mengontrol ada kebocoran atau enggak. Yang kedua ini yaitu kasa. Ya, kasa ini untuk penyaringan supaya air yang ada kotor enggak bisa masuk ke sini. Kemudian yang ketiga, air ini yaitu air untuk menghambat adanya bakteri. Kemudian nanti setelah ini kita memasukkan isolat. Setelah isolat nanti kita proses mulai pakai aerator. Namun sebelum kita memasukkan isolat, terlebih dahulu kita harus bisa menyeterilkan. Jadi semua harus keadaan bersih pakai alkohol 70%. Ini perlu saya praktekkan sekali. Yang pertama kita ngambil 3 dalam 1 galon 18 liter. Ini perlu isolat 3. Ini perlu adanya steril. Kemudian kita buka satu persatu. Untuk memudahkan memasukkan isolat, perlu ditambah sedikit air. Dan kita buka, langsung dimasukkan di air kentang tadi. Ya, setelah kita memasukkan isolat, langsung bandul kita masukkan dulu secepatnya. Kemudian ditutup biar tidak kontaminasi. Kemudian mulai kita masukkan di aerator. Nih, berarti ini sudah bisa nyambung otomatis. Ini sudah ada seperti ini, berarti sudah tidak ada kebocoran. Seandainya ini terjadi kebocoran, ini bisa
tutup dengan malam seperti ini. Ya, setelah ini tadi sudah dimasukkan, langsung aerator sudah masuk. Ya, ini kita tinggal menunggu jadinya. Jadi kita ketahui jadinya seperti apa nanti sekitar 5 hari. 5 hari itu nanti di sekitar ini sudah ada baunya, Pak. Jadi baunya seperti tape. Kalau itu sudah ada baunya seperti tape, insya Allah pasti jadi. Itu menunggu sekitar 14 hari. Ya, 14 hari itu nanti kalau memang itu ada pemadamannya 1 hari atau berapa jam ditambah lagi. Setelah proses 14 hari berarti sudah jadi, akhirnya kita kemas seperti ini. Jadi jadinya lekani. Kemudian kalau ingin membuat satu lagi paini, ini tinggal ganti bibitnya ini. Cuma prosesnya sama juga seperti membuat lekani. Waktunya pun ya juga 14 hari. Untuk kegunaan paini yaitu untuk santomonas atau yang dikenal jamur. Kemudian yang lekani ini untuk pencegahan wereng. Kemudian untuk aturan pakainya di brosur sudah ada tersendiri. Proses pembuatan pupuk PVC perlu saya sampaikan juga bahwa bahan-bahannya yang pertama yaitu air kelapa, yang kedua yaitu buah-buahan yang sudah agak busuk, yang ketiga yaitu tetes. Kemudian terlebih dahulu sebelum kita memasukkan buah, terlebih dahulu kita memasukkan tetes dulu. Tetes dimasukkan, setelah itu buahnya dimasukkan. Kenapa kok duluan yang tetesnya? Karena di sini sudah ada bakteri tapi belum ada makanannya, otomatis ini sebagai penunjang makan. Kemudian yang terakhir yaitu air leri. Air lerinya dimasukkan. Ini ukurannya dalam 1 tong ini kurang lebih 150 liter. Jadi untuk buahnya yaitu 10 kilo, terus tetesnya 10 liter. Setelah semua sudah dimasukkan, kemudian ditutup, kita mengambil selang. Setelah selang dimasukkan ini untuk biar ada gantian udara, karena ini kalau tidak dikasih selang, udara, otomatis nanti bisa meledak. Kemudian dimasukkan di sini, ini nanti seperti ini, dan ini ditutup rapat ini. Setelah itu kita menunggu proses sekitar 10 hari. Setelah proses 10 hari, pupuk sudah jadi. Terus kita mengadakan kemasan seperti ini. Kemudian kegunaan pupuk cair, satu, bisa memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, bisa untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, bisa untuk menjaga pencemaran lingkungan. Kemudian aturan pakai di sini sudah ada di label. Woi, iya, ngobat itu loh, 2 minggu, kurang kok ngobat. Kalau duit buat itu lagi 3 winginane kok. Dapat apa? Iki, lekani. Iki walah wes ngomong iki garapanku ki. Neng kono karo kene nganggo iki kabeh aku. Neng nggonmu kono go ngene. Urung kok kono. Jadi asalnya piye iki? Walah jos tahun dek ben kira aku juga sing 5 tahun kok ngene kelompok tanine Pak Lasmin Tirak wi. Yo nyatane dek ben yo asile yo ngene kabeh kok. Kagem para petani wonten Ngawi nggih. Monggo ndamel produkipun Pak Lasmin naminipun obat nggih punika
lek kani. Nah niki wonten kalih, sijine lek kani, sijine paini. Wah niku jos. Nah, monggo.